Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6 yang hebat, tangguh, dan kreatif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, alhamdulillah, semua dalam kondisi yang sehat dan semangat. Jangan lupa untuk bahagia ya. Jumpa lagi dengan Bu Maila. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial tema 2, subtema 3 dengan materi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan tokoh pahlawan Indonesia yang Bu Maila ambil dari Wikipedia. Perjuangan para tokoh pahlawan dalam meraih dan juga mempertahankan kemerdekaan Indonesia patut kita hargai. Berkat perjuangan mereka, kita dapat menikmati kemerdekaan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa para pejuang yang telah berjuang, meraih, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Apa saja cara tersebut? Mari kita belajar bersama. Berikut cara menghargai jasa para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Mendoakan mereka. 2. Meneladani sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari. 3. Melanjutkan cita-cita perjuangan dan pengorbanannya. Dan yang keempat, membuat prestasi demi kejayaan negeri. Mana saja yang sudah kalian lakukan untuk menghargai jasa para pejuang? Selanjutnya, kita akan mempelajari kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Tahukah kalian bahwa pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia benar-benar kacau? Kekacauan ekonomi Indonesia disebabkan pada awal kemerdekaan atau tahun 1940 sampai 1950-an merupakan warisan dari penjajah sebelumnya, yaitu pemerintah pendudukan Jepang. Salah satu faktor terjadinya kekacauan ekonomi adalah harga yang melambung tinggi atau disebut dengan inflasi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi diantaranya kas negara kosong. Kekosongan kas negara dikarenakan belum adanya pajak dan bea masuk. Hal ini berbanding terbalik dengan pengeluaran negara yang begitu besar sehingga menimbulkan kekacauan. Faktor penyebab inflasi yang kedua yaitu banyak beredarnya mata uang Jepang. Saat itu, mata uang Jepang banyak beredar di masyarakat secara tidak terkendali. Keadaan ini ditambah dengan datangnya pasukan sekutu yang kemudian menduduki kota-kota besar dan menduduki bank. Pemerintah belum bisa melarang peredaran uang Jepang karena belum memiliki mata uang sendiri. Faktor terjadinya inflasi yang ketiga yaitu blokade oleh pemerintah Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Belanda melakukan blokade di bidang perdagangan yang berlangsung di laut. Pemblokadean tersebut menyebabkan terhambatnya keluar masuk barang-barang perdagangan Indonesia. Pada bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi yang pertama, pinjaman nasional.
Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayarkan kembali selama jangka waktu 40 tahun. Upaya yang kedua yaitu dengan mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya berikutnya yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi dilaksanakan atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Upaya berikutnya yaitu rencana Kasimo Plan. Rencana Kasimo disusun oleh I.J. Kasimo berupa rencana produksi 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Di antaranya, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur, melakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul di Jawa. 3. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan dalam produksi pangan. 4. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Dan yang kelima, transmigrasi. Upaya meningkatkan kesejahteraan berikutnya yaitu dengan Persatuan Tenaga Ekonomi. Persatuan Tenaga Ekonomi yang dipimpin oleh BR Motik dan bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang untuk memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Yeay, alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ingat pesan dari Bu Maila, jaga kesehatan kalian dan jaga semangat kalian untuk terus belajar. Dari Bu Maila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.